Hai, perkenalkan nama saya Melani Sariputri Borusitorus dengan NIM C1C023013. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis akad ijarah yang dimana nanti akan dibahas tentang pengertian, jenis, dasar syariah, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 107 dan ilustrasi kasus. Nah, sebelum kita membahas satu persatu materinya, apa sih latar belakang dari judul ini? Jadi, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin meningkat karena masyarakat membutuhkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah akad ijarah, yaitu akad sewa atau pemanfaatan barang atau jasa tanpa perpindahan kepemilikan. Akad ijarah digunakan dalam berbagai bidang, seperti sewa rumah, kendaraan, dan pembiayaan di bank syariah. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa ulama. Dalam akuntansi, akad ijarah diatur dalam PSAK nomor 107 yang mengatur pencatatan dan penyajian transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan laporan keuangan menjadi transparan. Nah, kita memasuki materinya nih. Apa sih pengertian dari akad ijarah? Ijarah adalah akad sewa atau pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa memindahkan kepemilikan barang. Dalam akad ini, yang berpindah hanya manfaatnya, seperti sewa rumah, kendaraan, atau jasa tenaga kerja. Dalam perbankan syariah, ijarah digunakan sebagai pembiayaan yang fleksibel dan memiliki risiko relatif rendah karena pendapatan sewa bersifat tetap. Selain ijarah biasa, terdapat ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa sesuai dengan kesepakatan. Nah, jenis-jenis ijarah apa aja sih? Nah, akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa disertai perpindahan hak milik. Dalam praktik ekonomi syariah, akad ijarah memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan objek transaksi dan mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama itu ada ijarah ala al-manfaah, yaitu ijarah atas manfaat atau barang. Yang kedua itu ijarah ala al-amal, yaitu ijarah atas jasa. Yang ketiga ijarah muttaqiyah bitamlik, itu IMBT. Dan yang keempat adalah ijarah operasional, dan yang terakhir adalah ijarah multijasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar syariah akad ijarah. Jadi, dalam dasar hukum ijarah dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma. Dalam Al-Quran, Qis at-Talaq ayat nomor 6 menjelaskan kewajiban memberikan upah atas jasa yang diberikan. Sedangkan Qis ayat 26-27 menerangkan tentang pekerjaan dan pemberian imbalan secara adil. Selain itu, hadis Nabi juga menjelaskan pentingnya membayar upah pekerja dengan tepat dan jelas. Para ulama juga sepakat atau ijma bahwa ijarah diperbolehkan karena memberikan manfaat dan membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi akad ijarah berdasarkan PSAK nomor 107. Ini mengatur perlakuan akuntansi akad ijarah agar sesuai dengan prinsip syariah dan laporan keuangan menjadi transparan. Dalam akad ijarah, mujir atau pemberi sewa mengakui aset ijarah sebagai aset tetap, mencatat pendapatan sewa secara berkala, serta melakukan penyusunan aset selama masa manfaatnya. Sementara itu, mustajir atau penyewa mengakui pembayaran sewa sebagai beban ijarah sesuai masa manfaatnya yang telah diterima. Pada akad ijarah murtaqiyah bitamlik, selama masa sewa perlakuannya sama seperti ijarah biasa. Sedangkan pada akhir akad dapat terjadi perpindahan kepemilikan aset melalui hibah atau penjualan. Dalam laporan keuangan, transaksi ijarah harus disajikan dan diungkapkan secara jelas seperti nilai aset, pendapatan, beban, atau penyusutan jangka waktu akad dan ketentuan perpindahan kepemilikan. Nah, selanjutnya ini ada satu ilustrasi kasus tentang akad ijarah yang dimana Tuan Ahmad membutuhkan sebuah mobil untuk operasional usahanya.
tetapi belum memiliki dana yang cukup untuk membeli mobil tersebut. Secara tunai, kemudian Tuan Ahmad mengajukan pembiayaan ijarah kepada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah membeli mobil yang dibutuhkan Tuan Ahmad dengan harga 300 juta. Selain itu, bank menyewakan mobil tersebut kepada Tuan Ahmad selama 3 tahun dengan biaya sewa sebesar 7 juta per bulan. Nah, selama masa akad, mobil kan akan tetap menjadi milik Bank Syariah. Yang kedua, Tuan Ahmad hanya memiliki hak untuk menggunakan mobil tersebut. Yang ketiga, Tuan Ahmad wajib membayar sewa setiap bulan sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, biaya perawatan ringan ditanggung oleh Tuan Ahmad sebagai penyewa. Yang kelima, kerusakan besar yang berkaitan dengan kepemilikan aset menjadi tanggung jawab bank. Jadi setiap bulan bank memperoleh pendapatan ijarah sebesar 7 juta, sedangkan Tuan Ahmad mencatat pembayaran tersebut sebagai beban sewa. Setelah masa sewa berakhir, mobil dikembalikan kepada bank karena akad yang digunakan adalah akad ijarah biasa dan tidak terdapat perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Nah, jadi kesimpulan dari materi akad ijarah ini adalah akad ijarah adalah akad sewa atau pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa perpindahan kepemilikan barang. Akad ini banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah karena memudahkan masyarakat memperoleh suatu aset tanpa harus memilikinya. Ijarah memiliki beberapa jenis seperti ijarah manfaat, barang ijarah jasa, dan ijarah muttaqiyah bitamlik. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma ulama sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam PSAK Ayat nomor 107, transaksi ijarah diatur melalui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan agar laporan keuangan transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, akad ijarah menjadi solusi transaksi syariah yang fleksibel, adil, dan sesuai kebutuhan ekonomi modern. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye!